الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار صدق الله العظيم. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Anfal yang berbicara tentang menata harta besar negara, yang berbicara tentang harta rampasan perang, dan ayat ini tidak pensiun sampai saat ini, dipakai sampai akhir zaman. Maka Allah berfirman, wahai orang-orang yang mengaku beriman, ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang ingkar, yang menyerang kalian, maka jangan kalian mundur membelakangi. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka surat Al-Anfal ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata pertempuran demi pertempuran yang sudah diancamkan kepada manusia oleh malaikat ketika para malaikat menyaksikan badan dari Nabi Adam alaihissalam yang akan dijadikan khalifah. Malaikat menuding kakek buyut kita itu bahwa kita adalah para penjahat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ini yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Dia nanti saling tusuk, saling bunuh, menumpahkan darah, memunculkan permusuhan. Maka pertempuran dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah itu akan terjadi sampai akhir zaman. Tapi seringkali kemudian orang mengatakan itu hanya ayat perang, kalau nggak ada perang ya sudah, nggak usah dibahas, skip saja. Maka umat Islam akhirnya dijajah di mana-mana. Di negeri yang kaya raya ini pengangguran banyak, PHK banyak. Di negeri yang kaya raya seperti ini pengusaha-pengusaha kecil gulung tikar karena mereka kalah bersaing dengan regulasi yang ada. Di negeri yang kaya raya semacam ini, dan kalau sholat Jumat membahas tentang rasa takut, takwa kepada Allah, maka banyak yang pusing kena judi online dan pinjaman online. Di negeri yang kaya raya semacam ini, ketika khatibnya mengingatkan takut kepada Allah, banyak yang kebingungan untuk membiayai sekolah dan pendidikan kesehatan anak-anak. Maka di dalam Al-Quran, orang yang ingkar kepada Allah itu macam-macam. Baik mereka yang mengaku Islam dan yang tidak mengaku Islam. Karena di antara orang yang ingkar kepada Allah ini, mereka mengaku Islam, itu namanya munafik. Yang tidak mengaku Islam, ya di luar Islam sana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia itu ada yang mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, senyatanya mereka tidak beriman, kata Allah.
disebutnya oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8. Sehingga pertempuran, baik itu pertempuran militer ketika berebut sumber daya, ketika menganeksasi emas, minyak, kekayaan alam, lahan milik orang lain atau negara orang lain, maka ada juga pertempuran yang bukan militer. Pertempuran itu proxy war namanya, boneka perang. Pertempuran yang kemudian menggunakan atas nama corporate, perusahaan corporate antar corporate yang bersinergi merebut corporate yang lain, selain bicara tentang G2G, government dengan government yang lain. Itulah gunanya kenapa setiap pekan, setiap Jumat, orang-orang harus diingatkan untuk takut kepada Allah dan mencari jalan keluar. Jangan sampai kita dijauhkan dari kitabullah dan tidak tahu caranya menyelesaikan masalah tantangan pinjaman online, menyelesaikan masalah orang miskin yang terus bertambah, pengangguran yang terus bertambah. Sementara kalau mengaji kitabullah dengan lengkap, kita mau dituduh-tuduh, ditakut-takuti sebagai teroris, sebagai orang-orang yang bicara perang. Bahkan sejak zaman Belanda, di dalam undang-undang standar Belanda dilarang bicara tentang kekuasaan ekonomi di masjid, maka umat Islam makin jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa proxy war, berupa cywar, sehingga umat Islam ketakutan pada ajaran-ajaran Islamnya. Dibuat mereka itu tidak berani melaksanakan perintah-perintah Al-Quran yang diimplementasikan di dalam kebijakan-kebijakan para ulama. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah hasil dari para ulama. Dan salah satu hasilnya adalah adanya pasal 33 tahun 1945 undang-undang itu dengan penjelasannya, yaitu tentang koperasi. Ada pembusukan tentang koperasi, jadi orang nggak berani melakukan koperasi karena koperasi menjadi sekedar tempat cover dari simpan pinjam atau rentenir. Koperasi lalu tidak memutar industri hulu ke hilir, maunya trading saja, tidak mau berhadapan dengan itu. Padahal amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dibikin oleh ulama itu adalah untuk menghadapi ancaman perang dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, baik yang tidak mengaku Islam maupun mengaku Islam tapi ikut berperang mengalahkan umat Islam. Itu direkam nanti dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-73. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada Allah itu bersekutu, berteman dia, nanti dia akan membuat kekuatan, kartel, oligarki, bersekutunya antara kekuasaan, pengusaha dan militer, sebagaimana Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kalian tidak mampu melakukan itu, maka kalian nanti akan mendapatkan fitnah dan bencana besar. Nah, umat Islam dijauhkan dari pembahasan ini. Seakan-akan mencari kekayaan cukup dengan wirid. Wirid iya, sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada Maryam, nanti dia kaya. Tapi kalau sudah dikunci oleh perang semacam ini, kita harus melawan. Maka tadi yang dibaca di awal adalah surat Al-Anfal ayat yang ke-15. Kalau sudah berhadapan dengan orang kafir, maka kalian tidak boleh mundur dengan syarat kalian melakukan zahfan. Apa yang dimaksud dengan zahfan? Di dalam surat Al-Anfal ayat 100 ayat 15 itu, ayat 15 itu artinya duduk lalu kebun jalannya ngesot atau perutnya dijadikan alat berjalan. Itu artinya pasukannya banyak sehingga kelihatannya jalannya pelan. Memang untuk berjalan cepat bisa sendirian, tapi kalau ingin berjalan lama, panjang dan menang, itu zahfan, bersekutu, berkelompok. Maka kemudian kita diajarkan tentang wirausaha. Saya sampaikan di dalam Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia tahun 2017. Ini yang menjadi penyakit bangsa ini, mau dipecah belah, disuruh jadi pengusaha wirausaha. Maka sekarang kita lihat wirausahawan itu collab, dan mereka itu dari 60
64 juta pengusaha, 96,2% itu mikro dan ultra mikro, dan sekarang kolab ditambah dengan kondisi PHK saat ini. Quran berbicara benar, sadaqallahul azim. Maka kalau kalian tidak bisa zahfan, kalian bertemu dengan orang kafir yang tidak wudhu, tidak mandi wajib, tidak sholat Jumat, kalian grogi nanti kata Allah, karena kalian tidak bersekutu. Jadi kita kemarin beberapa pekan ini keliling ke masjid-masjid dan musola-musola dan majelis-majelis taklim. Ayo membuat korporasi dengan koperasi yang benar, jangan koperasi yang abal-abal. Akhirnya kita berjalan di seluruh Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, majelis, musola, masjid membuat seperti itu dan membuat anak-anak perusahaan. Ayo bangkit, karena Quran mengajarkan seperti itu. Maka di dalam kehidupan ini ada dua jenis, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kaya dan orang tidak kaya. Maka orang kaya ini jebakannya, mereka bisa tawallau di dalam Al-Quran itu, udahlah nggak usah dalam-dalam ngajinya, karena ada deposit, ada cadangan makan di kulkas, udahlah nggak usah dalam-dalam ngajinya. Maka di Al-Quran kecenderungan orang kaya itu bisa kena penyakit tawallau, udahlah begitu. Berbeda dengan Masjid Al-Amanah, saya tahu persis nih, hebat. Orang-orang kaya di sekitarnya tadabbur Quran. Maka orang yang kaya itu tidak sadar nanti dia kekayaannya adalah kekayaan istidraj. Dia pamer kekayaannya, tapi dia tidak mengurusin anak yatim, sehingga bangkit menjadi qawam yang laki-laki, bukan hanya dielus-elus kepalanya dan dikasih amplop. Dan anak yatim perempuan itu menjadi solihat, qonitat, hafidhat. Karena kalau tidak melakukan itu, orang kaya itu pendusta agama walaupun salat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ila akhir. Itu satu asbabun nuzul. Maka kaya ini bisa menjadi, ada yang kayanya istidraj. Dia kaya tapi kemudian tidak sesuai dengan surat Al-Anfal ayat yang ke-42, 43, 44. Apa itu? Kekayaannya tidak digunakan untuk pertempuran. Para nabi itu kemudian mengajarkan kekayaannya itu gunakan untuk bil ba'sa'i wad-dharra'i. Nanti akan semakin kaya dia karena ikut al-ba'sa, yaitu ikut memberikan logistik pertempuran, baik itu pertempuran militer ataupun pertempuran proxy war, cyber dan sebagainya. Apa bukan pertempuran itu rakyat yang memiliki hak di negara kita ini kemudian jadi pengangguran, PHK, dan tidak mendapatkan pekerjaan, dan kemudian didatangkan barang-barang bekas dari negara lain, lalu kemudian mereka tidak mau lagi membeli jahitan bangsa Indonesia karena bisa membeli barang, padahal barang itu banyak barang bekas pakai dijual di tempat-tempat pakaian kita, dan industri kita menjahit pakaian, sepatu dan sebagainya ambruk, saudara-saudara. Kemana saja ini orang yang datang ke masjid, padahal masjid itu adalah alat untuk menyelesaikan itu. Bertemunya orang kaya yang tidak kaya istidraj, yang menggunakan kekayaannya untuk al-ba'sa dan dharra. Ba'sa itu ikut dalam logistik pertempuran ataupun ikut membiayai kedaruratan, ad-dharra, dan itu syarat masuk surga. Dalam surat Al-Baqarah 214, apa kalian bisa masuk surga sementara kalian tidak mengalami al-ba'sa dan dharra? Maka orang kaya yang tidak melalui jalur itu bisa dipastikan berada dalam ancaman istidraj. Surat Al-An'am ayat 42 sampai 44. Lama-lama ketika dia semakin bertambah kekayaannya, makin jauh dia dari mendalami kitabullah dan ngeri dengan kajian kitabullah. Lama-lama dia kemudian kolbunya makin keras. Lama-lama itu disebutkan dalam Al-Quran. Lama-lama wa zayyana lahumus syaitan. Setan memberikan jempol like padahal dia tidak melakukan perjuangan. Hebat ya, kaya ya, hebat ya. Dia tidak melakukan perjuangan. Lama-lama dia nanti hatta idza fariha bima utu. Ketika dia bertambah kekayaannya, dia saat meninggal dia mati dalam keadaan mublisin. Seperti iblis, artinya putus asa. Maka anak-anak muda yang akan masuk ke masjid harus digembleng, dia harus tahu bahwa kaya itu ada dua jebakan, kaya benar atau kaya istidraj. Terus ditambah kekayaannya pada Allah, oleh Allah pada saat meninggal dia dalam keadaan mublisin, putus asa. Nah, selain orang kaya, di dalam pertempuran itu ada orang yang tidak memiliki kekayaan.
Maka semuanya kalau bersatu di masjid itu bisa memunculkan gerakan zahfan seperti disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 15. Bersatunya orang kaya dan miskin itu bukan hanya saling meminta, saling memberi, tapi saling membuat kekuatan zahfan, pertempuran untuk membuat orang-orang yang zalim, yang membuat orang-orang tidak punya lapangan kerja, yang membuat kemudian mendapatkan rente impor sehingga petani-petani, pengusaha-pengusaha kecil, pengrajin-pengrajin mati itu kemudian bisa selamat. Itu bersatunya orang kaya dan orang miskin yang benar, dua-duanya di masjid. Kenapa Nabi Adam alaihissalam ketika turun di muka bumi langsung bangun masjid, namanya Masjidil Haram? Kenapa kemudian 40 tahun kemudian membangun kolaborasi antar masjid, namanya Masjidil Aqsa? Kenapa Rasulullah ketika hijrah membangun masjid? Karena di masjid bertemunya antara Bilal bin Rabah, budak, Ammar bin Yasir, pembantu rumah tangga, bertemu dengan orang-orang kaya yang mengerti tentang delegasi kekayaannya itu, bertemu dengan Talha radhiyallahu anhu, bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka bukan sekedar saling meminta dan saling memberi, mereka membangun kekuatan tempur yang namanya zahfan. Baik ketika berhadapan dengan serangan militer yang mengangkangi oligarki dan melindungi oligarki, atau kemudian berhadapan dengan perang-perang yang bersifat proxy war, anak-anak perang berebut impor, sehingga kemudian harga yang bisa diterima itu jauh lebih mahal tanpa pajak, sementara bangsa sendiri banyak yang putus asa. Saya pulang dari Bandung kemarin untuk menggerakkan orang-orang yang kena pinjol supaya bangkit. Masjid-masjid, musola, majelis taklim membuat koperasi dan oleh korporasi di bawahnya melakukan kerjasama. Itu kita sedih karena ada anak yang gantung diri membusuk di kandang yang rencananya untuk peternakan kita, karena dam itu yang dari yang kalau kita haji tamattu bayar denda dam itu sekarang bisa dikelola oleh bangsa sendiri. Kemarin kita bahas di Majelis Ulama Indonesia. Di negeri yang kaya raya ini jangan sampai majelis ulamanya bungkam dan mereka tidak tahu caranya menyelesaikan masalah ketika rakyatnya sedang susah, umatnya, jamaah pengajiannya sedang kena pinjol dan kena PHK. Masjid solusi satu-satunya. Berita baiknya, Majelis Ulama Indonesia yang sekarang ini begini saudara-saudara. Ketika kita usulkan tempur, lindungi rakyat, jangan hanya bikin fatwa pinjol dan judol, mereka sekarang bergerak. Saya menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat baru sejak periode tahun 2020 sampai 2025. Sekarang Majelis Ulama Indonesia begini saudara-saudara, untuk melindungi rakyatnya, terus melakukan perbaikan. Datang ke masjid, bertemulah antara orang kaya yang ikhlas dengan orang duafa yang mau hijrah, dengan menggerakkan pemuda-pemuda progresif yang tidak hanya melamun dengan handphone, tapi dia mau bergerak membantu saudaranya. Inilah masjid yang mulia. Sebentar lagi kita akan menghadapi kurban dan kita akan menatanya dengan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi ash-shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita
terus menerus menambahkan rasa takut kepada Allah. Itu namanya takwa, takut pada Allah. Takut pada Allah, kita minta bantuan sama orang-orang yang ingkar pada Allah, padahal kita sholat dan berhadapan dengan Allah yang maha kaya. Takut kepada Allah, kita takut kepada konspirasi yang ada, padahal Allah sudah menjamin dalam Al-Anfal, kalau kalian roma melempar, aku yang melemparnya, dan aku menjamin kalau kalian berjuang dengan zahfan tadi, berkelompok kuat, maka aku yang akan menghinakan orang yang ingkar kepada Allah. Backupnya bukan jenderal, bukan dana besar, bukan foundation besar, saudara-saudara. Backupnya langsung Allah yang Allah tawarkan. Kalau kita mau bersatu, bersantunya antara orang kaya yang ikhlas, orang duafa yang mau hijrah, dan pemuda progresif yang mau bangkit dari keterpurukan dan khayalan. Semoga kita mendapatkan perlindungan Allah. Mari beristighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an tilawatan hifdhan fahman wa amalan birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li'awlina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bilkum bil ihsan. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan, bit taqwa, bid da'wah birahmatika ya arhamar rahimin. Aqimis salah.